Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Nama saya Wahyu sesuai nama channelnya. Dan sebenarnya saya sudah lama pengen bikin konten seperti ini, tapi masih nggak pede. Ini pun juga sekarang dipede-pedein karena memang sudah waktunya untuk sharing. Nah, saya kenapa bisa lebih pede sekarang? Karena saat ini saya ada beberapa channel yang sudah monetize. Ini salah satunya, tapi memang bukan ini channel utama saya untuk serius, untuk profesional, semi profesional untuk income, bukan yang ini. Tapi ini juga sudah monetize, dan saya pengen di video ini untuk ngomongin mengenai per-YouTubean, perkontenan, yaitu saya pengen ngajak teman-teman untuk ngonten. Kenapa? Jadi gini, kalau kita ngomongin mengenai ilmu ya, ilmu itu yang bagus bukan cuma dikuasain, bukan cuma dikuasai dan dipraktekkan, itu udah bagus sih. Tapi lebih bagus lagi adalah juga dibagi atau di-share. Terus juga ada perkataan orang bijak bahwa ikatlah ilmu itu dengan menuliskannya, ya enggak? Nah, menuliskannya kalau zaman kemarin itu ditulis ya, dicetak, di print gitu. Kalau sekarang ya mungkin direkam. Salah satunya bisa juga dicetak ya. Tapi juga bisa juga direkam dan nanti rekamnya ditulis sebagai data digital. Jadi secara nggak langsung juga ditulis, gitu, supaya nggak hilang, supaya ilmu itu nggak kabur gitu. Nah, terus berarti apa nih maksudnya? Saya yakin teman-teman yang nonton channel ini, nggak tahu lah, yang akan nonton video ini mungkin cuma 2 orang, 4 orang, nggak masalah. Yang penting message-nya atau pesan positifnya ada yang dengerin, ada yang nonton. Thank you banget yang udah nonton ya. Jadi walaupun mungkin sedikit orang, ya semoga dari yang sedikit itu ada yang tertrigger untuk kalau punya ilmu, mari dong di-share gitu. Mari dong dibuat kontennya. Kalau misal mau pakai YouTube bisa, mau pakai podcast kayak yang punya Spotify juga bisa, mau pakai medsos juga bisa, tapi mari berbagi ilmu gitu sih. Kenapa? Jadi salah satu tinjauan lainnya adalah gini. Jepang itu salah satu negara maju, ya enggak? Nah, di Jepang itu buku yang terbit tiap tahun itu banyak. Kalau misal kita langsung loncat bahwa Indonesia juga bisa nyaingin Jepang dalam hal jumlah buku yang terbit, tapi mungkin bukan buku jadinya. Bukan konten edukasi tertulis, tercetak, bukan. Tapi konten edukasi yang terekam. Mungkin dalam bentuk video atau audio, saya kira kok bisa. Kita berangkat dari situ, bahwa saya ini mungkin ngomongnya kejauhan. Edukasi itu nggak selalu sekolah, ya. Buku, media itu juga edukasi. Dan sekarang ya medsos, termasuk juga YouTube, bisa juga buat media edukasi. Nah, mungkin kok peduli amat sama peredukasian. Mungkin ini sedikit misi pribadi. Saya orang tua baru, anak saya masih setahun berapa bulan, dan kadang suka agak prihatin kalau ngeliatin ini medsos, terus ngeliatin YouTube gitu. Banyak konten yang saya ngerasa kalau misal anak-anak kita nonton itu kok kurang asik gitu ya, kurang asik. Paling enggak ya ada inilah ya, kita pengen yang ada manfaatnya buat bekal mereka nantinya, ya enggak? Jadi masih mending cuma ngabisin waktu. Kadang-kadang kontennya negatif, dari yang ngomong kasar dan sebagainya, kita nggak tahu lah ya. Kita nggak usah ngomongin itu. Cuman di sisi lain teman-teman pasti banyak yang punya ilmu. Saya yakin banyak di antara teman-teman, atau mungkin malah bahkan semua teman-teman yang nonton video ini punya ilmu yang bisa di-share, punya pengalaman yang bisa di-share, punya wawasan yang bisa di-share. Kalau misalnya itu dibikin konten, ya paling nggak ada beberapa manfaat yang bisa dipetik oleh dua sisi. Baik dari sisi yang bikin konten maupun sisi yang nonton kontennya. Oke? Dari sisi yang bikin konten, satu, ilmu kalau di-share itu nggak berkurang, malah bertambah, ya nggak? Kemudian dari sisi yang nge-share lagi, itu branding. Teman-teman misal masih kuliah, terus bikin konten mengenai ilmu yang dipelajari. Nantinya kalau misal udah lulus, dipakai buat buat di CV, buat ngelamar kerjaan, saya yakin itu bisa. Oke. Terus selain itu, buat manfaatnya buat yang share adalah
Kalau teman-teman kita ngomong bahasa gedenya ya, ilmu yang bermanfaat itu adalah pahala yang nggak putus-putus. Ya nggak? Terus di sisi lain, untuk orang yang nonton, tentu saja dapat manfaat dari ilmu yang dia tangkap lah ya. Jadi dia belajar hal dari situ. Termasuk saya yakin teman-teman juga pasti banyak yang belajar dari YouTube. Misal paling nggak cara ganti baterai HP, atau mungkin cara untuk install aplikasi apa, atau cara untuk ngosongin hard drive atau apalah ya, atau cara untuk ngerjain Excel gitu ya. Dapat dari internet banyak kan, dapat dari YouTube. Nah, iya, jadi dua sisi. Dari sisi yang bikin konten ada manfaat, dari sisi yang nonton konten juga ada manfaat. Dan sebaik-baiknya orang, atau kalau mungkin kita pakai koordinat ini ya, netizen, sebaik-baiknya orang yang pakai internet adalah yang bermanfaat bagi orang lain yang pakai internet. Kan ya, kurang lebih gitu kan. Jadi gitu sih. Nah, balik lagi ke yang depan, saya pengen ngomongin mengenai per-YouTubean, perkontenan, terutama per-YouTubean ya. Nah, saya pengen sharing-sharing mengenai pengalaman dari mulai channel trial and error, terus apa sih yang dilakukan, apa sih kesalahan saya, kenapa trial and errornya banyak. Mungkin karena memang faktor U, jadi speednya gak maksimal, atau apakah faktor lain gitu ya. Kalau boleh jujur sih, umur itu bukan hambatan, bukan halangan. Ya, teman-teman yang udah di atas 50 pun kalau misal mau bikin channel juga oke, gak masalah. Atau teman-teman yang masih usia sekolah kalau mau belajar bikin konten juga oke. Tapi di sini saya pengen sharing pengalaman saya, dan mungkin kalau mungkin bisa ya, saya akan coba cari dari teman-teman di circle yang bisa sharing gitu. Dan saya yakin teman-teman juga punya pengalaman juga, silakan nanti di-share, di komen. Jadi kita bisa di sini saling berbagi inilah ya, pengalaman, berbagi wawasan, berbagi ilmu, dan semoga jadinya hal yang positif gitu sih. Oke, itu aja. Saya nggak pengen panjang-panjang, ini udah 7 menit setengah kira-kira. Dan ya, mulai dari yang simple dulu nggak masalah. Kita nanti lanjut di video berikutnya mengenai konten apa sih yang bisa dibuat. Terus apa sih alasan orang konten di YouTube. Karena memang ada beberapa approach, ada beberapa pendekatan, gak ada yang salah. Dan kita akan bahas itu di video berikutnya. Semoga gak kelamaan. Thank you udah dengerin. Mohon maaf ngalor ngidul. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum. Bye.